liburan. Enggak kali, kalian juga bisa Belajar sejarah di sini. Where do the good boys go to hide away, hide away? I'm a good girl who needs a little company. Looking high in love, someone let me know. Where do the good boys go to hide away, hide away? Udah deh nyari materi sejarah bagian tentang materi Islam itu. gue bagus ya. Gue juga belum. Oh iya. Dikit. Gimana dong? Lu bukannya udah Ki? Baru pengertiannya. Iya udah. Iya bagi-bagi aja. Coba jelasin. Jadi, Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-17. Kerajaan ini dipimpin suatu dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pamanahan, yang mengklaim sebagai suatu cabang ningrat keturunan penguasa Majapahit. oh jadi gitu. BTW gue udah nyari tentang raja-raja, tapi baru dapet dikit. Oh kalau itu dia juga udah, tapi baru dikit juga. Gue nanti namanya ya. Oke. Tahun 1558, di suatu wilayah Mataram yang berpusat di bumi Mentaok terhampar sawah-sawah yang luas dan permukiman penduduk yang indah. Seorang sultan bernama Sultan Pajang Adiwijaya menghampiri Ki Ageng Pamanahan. Wilayah Mataram ini sebagai hadiah karena kau telah mengalahkan area panah Islam. Tahun 1577, di tahun ini Ki Ageng Pamanahan membangun istananya menjadi luas dan megah di Pasar Gede atau Kota Gede. Tahun 1584, tetapi sayangnya pada tahun ini Ki Ageng Pamanahan meninggal dunia dan membuat tahtanya harus diambil alih oleh Sutawijaya, yaitu anaknya sendiri. Saya angkat engkau, wahai Sutawijaya, sebagai raja penerus kerajaan ayahmu. Tahun 1587, pada saat masa pemerintah Sutawijaya terjadi bencana gunung berapi yang meletus membuat kekacauan di wilayah Mataram. Namun Sutawijaya dan pasukannya selamat. Tahun 1601, pada tahun ini Sutawijaya akhirnya wafat dan membuat tahtanya digantikan oleh putranya, yaitu Mas Jolang. Tahun 1613, sayangnya baru saja menjadi raja selama 12 tahun, Mas Jolang wafat saat berburu di hutan Krapyak dan digantikan oleh putranya, Pangeran Aryo Martoputro. Tetapi Pangeran Aryo sering sakit sehingga tidak bisa meneruskan tahtanya dan digantikan oleh kakaknya yang bernama Raden Mas Rangsang. Sebaiknya kamu saja yang menggantikan tahta ini. Baiklah adikku. Tahun 1645, Raden Mas Rangsang wafat di tahun ini dan digantikan oleh putranya yang bernama Susuhunan Amangkurat I. Tahun 1677, pada masa ini Mataram kurang stabil karena banyak pemberontakan besar yang dipimpin Trunajaya yang berhasil mengalahkan Mataram. Susuhunan Amangkurat I meninggal saat beliau melarikan diri ke Tegal Arum dan Susuhunan Amangkurat II menjadi raja. Pada tahun 1680, pada masa ini Amangkurat II sangat patuh terhadap VOC, sehingga menimbulkan banyak pemberontakan. Susuhunan Amangkurat II juga memindahkan pusat pemerintahan ke Kartasura. Tahun 1703 sampai 1708, Susuhunan Amangkurat III diangkat menjadi raja. Kekacauan politik dari masa ke masa akhirnya terselesaikan pada masa Pakubuwana III setelah wilayah Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasuhunan Surakarta. Pembagian wilayah ini tertuang dalam Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan yang dibuat oleh pihak VOC, pihak Mataram.
Perjanjian ini menandai berakhirnya Kerajaan Mataram yang sepenuhnya independen. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram terbagi menjadi dua. Wilayah di sebelah timur Kali Opak dikuasai oleh pewaris tahta Mataram, yaitu Sunan Pakubuwana III, dan tetap berkedudukan di Surakarta. Sementara wilayah di sebelah barat diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi, sekaligus ia diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang berkedudukan di Yogyakarta. Perpecahan terjadi lagi dengan munculnya Mangkunegara yang terlepas dari Kesultanan Surakarta dan Pakualaman. Keempat dinasti tersebut masih melanjutkan dinasti masing-masing, terutama Kesultanan Yogyakarta yang masih besar dan diakui oleh masyarakat. Di Mataram Islam ini dikenal beberapa kelompok, yaitu ada golongan raja dan keturunannya, ada golongan bangsawan, dan ada golongan rakyat sebagai kaula. Di kehidupan Mataram Islam ini bersifat feodal, yaitu raja pemilik segala-galanya, dan ada pula sultan. Sultan ini disebut juga panatagama, yaitu pengatur kehidupan keagamaan. Sultan ini kedudukannya paling tinggi, sehingga rakyat sangat patuh terhadap sultan. Kehidupan ekonomi di kerajaan Mataram Islam ini bersifat agraris, karena dia itu menghasilkan beras. Beras yang dia hasilkan biasanya sebagian besar diekspor ke kerajaan Malaka. Kerajaan ini sangatlah subur, dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Lalu kehidupan kebudayaan di kerajaan Mataram Islam ini sangatlah berkembang. Seni, bangunan, lukis, patungnya itu sangat berkembang. Terlihat dari gapura, ukiran istana, tempat ibadahnya itu sangatlah indah. Terus ada lagi tari Bedoyo Ketawang. Tarian itu tuh menggabungkan unsur Islam dan Hindu Jawa. Ada pula perayaan Sekanten, yaitu perayaan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Aduh, gue lama nih gara-gara capek ngejelasinnya. Gue bisa telat tahu. Wah, apaan tuh? Apaan sih itu? Bacaannya kue kipo. Apaan itu kue kipo? Gue bisa jelasin. Siang semua, kembali lagi di acara Tahu Nggak Cin. Dengan gue, reporter paling hits sedunia. Kalian penasaran gak sih dengan kue kipo? Mending kita tanya orang sekitar aja yuk. Itu ada mbak-mbak, mending kita tanya dia yuk. Ini sih mbak, pernah dengar kue kipo nggak? Kue kipo? Iya. Pernah? Itu lu baru ngomong tadi. Kue kipo, pernah dengar? Pernah. Itu tadi lu baru ngomong. Ini sih mbak, pernah dengar kue kipo nggak? Kue kipo? Pernah dengar nggak? Saya pernah lihat deh, saya pernah baca itu. Udah mbak, udah ketemu. Mbak, ini bentar. Ini gimana ya? Ini sih mbak, pernah dengar kue kipo nggak? Kue kipo? Kayak mbak tuh, kepo. Buang-buang waktu saya aja. Mbak, nggak apa-apa. Mbak. Pada nggak bener nih, mending kita tanya anak sekolah aja yuk. Misi, mbak, mas, pernah dengar kue kipo nggak? Nah ini bagus ya? Itu bagus aja tuh yang itu. Mas, mbak. Itu ada orang. Bener deh. Kok kayak ada yang nanya yang ya? Hah? Yang digoyang. Lawak lu, bajirut. Ya udah sih, itu tuh bagus aja tuh yang itu. Misi, mas, mbak, pernah dengar kue kipo nggak? Kok ada yang ngomong lagi? Iya aja yuk. Dek. Ya? Pernah dengar kue kipo nggak? Hah? K-pop? Tahu nih? 불타오르네.
jawabannya pada ngaco semua nih. Mending kita tanya ahlinya aja yuk. Jadi, Kipo adalah nama salah satu warisan kuliner yang terkenal yang berasal dari daerah Kota Gede yang memiliki runutan cerita sejarah dan etimologi bahwa pada masa lalu orang sering menanyakan jenis dari makanan yang sangat langka dan sangat enak ini. Kalimat tanya yang acap keluar dari orang pada masa lalu itu adalah kalimat bahasa Jawa yaitu iki opo yang berarti ini apa. Dari kalimat iki opo itu terciptalah kata Kipo. Emang apa hubungannya kue Kipo sama kerajaan Mataram Islam? Kalau itu sih gue tahu. Kue Kipo merupakan warisan kuliner dari kerajaan Mataram Islam yang sangat digemari pada masa itu. Kalian bisa menemukannya di daerah Kota Gede, Yogyakarta. Kota Gede sendiri merupakan pusat dari kerajaan Mataram Islam. Oleh karena itu, sejarah peradaban Mataram Islam tidak dapat terlepas dari Kota Gede. Kota Gede terletak di bagian tenggara kota Yogyakarta. Emangnya itu doang peninggalannya? Enggak kok, sebenarnya masih banyak lagi. Yuk kita lihat. Peninggalan yang pertama itu ada Masjid Jami Pakuncen. Masjid Jami Pakuncen ini terletak di Tegal Arum, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Masjid ini merupakan salah satu bangunan peninggalan Islam yang dibuat oleh Sunan Amangkurat I sebagai tempat yang penting untuk penyeberangan Islam pada saat itu. Yang kedua ada Masjid Makam Kota Gede. Sebagai kerajaan Islam, Mataram Islam ini memiliki banyak sekali masjid-masjid kuno. Nah, inilah salah satunya yaitu Masjid Makam Kota Gede yang terletak di kompleks Makam Kota Gede dan bangunannya itu bercorak Jawa. Yang ketiga ada Sagarawana dan Syubrata. Ini merupakan meriam-meriam yang diberikan oleh J.P. Chon, yaitu pihak dari Belanda atas perjanjiannya dengan Sultan Agung. Nah, kurang lebih seperti itu peninggalan-peninggalan dari kerajaan Mataram Islam, dan masih banyak lagi peninggalan-peninggalan kerajaan Mataram Islam lainnya. Tahu kan tentang Mataram Islam? Semoga apa saja yang sudah kita sampaikan bermanfaat ya. Yuk, sekarang jangan malas lagi ya untuk belajar sejarah. Karena jangan sekali-kali anak muda seperti kita ninggalin sejarah. Makasih ya yang udah nonton sampai akhir. Sekian dari kami. Sampai jumpa. Boys seem to like the girls who laugh at anything. The ones who get undressed before the second day. Girls seem to like the boys who don't appreciate all the money and the time